Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Masih berjumpa bersama saya, Effendian, di channel Cafe IT, channelnya Happy Education. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasili amri walu udata milisani ya kau kauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas 5 poin di dalam manajemen memori. Ada pengantar manajemen memori, ada fungsinya, ada strategi, dan ada juga strategi alokasinya dan alamat binding. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yuk kita simak sama-sama. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang memori secara singkat. Memori itu adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern saat ini. Dan fungsinya adalah merupakan tempat penyimpanan informasi yang harus benar-benar kita atur dan kita jaga agar memori ini bisa berjalan dengan baik dan memori ini bisa berfungsi juga dengan baik. Karena tanpa memori maka data kita tidak akan tersimpan dengan baik, dan jika memorinya bermasalah maka sistem operasinya pun akan bermasalah. Memori itu merupakan array dari word ataupun byte, dan memorinya itu sangat besar yang kita sebut dengan alamat. CPU itu mengambil instruksi dari memori itu berdasarkan nilai daripada program counter. Di dalam memori itu ada hierarki memori ya, yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sistem memori yang tidak sesuai dengan kecepatan mikroprosesor. Hierarkinya sendiri ada register, ada cache, ada main memory, ada magnetic disk dan magnetic tape dan optical disk. Kalau kita lihat daripada hierarki ini, peningkatan waktu akses atau access time memory semakin ke bawah maka dia semakin lambat, dan jika semakin ke atas maka semakin cepat. Kalau kita melihat dari sudut pandang peningkatan waktu akses di hierarki ini, kalau kita lihat di peningkatan kapasitas, makin dia ke bawah maka makin besar kapasitasnya, dan bila dia ke atas maka makin kecil kapasitasnya ya. Kemudian kalau kita melihat peningkatan jarak dengan prosesor, maka kita lihat di sini bisa di hierarki ini semakin ke bawah dia akan semakin jauh, dan semakin ke atas dia semakin dekat. Itu kalau kita lihat sudut pandang peningkatan jarak dengan prosesor. Nah, kalau dengan harga, kalau kita melihat dengan sudut pandang penurunan harga memori tiap bitnya, semakin ke bawah maka dia semakin murah ya, semakin ke atas dia semakin mahal. Ini kita lihat sudut pandangnya hierarki memori. Sebelum kita memulai yang lain, nanti kalau kita singgung tentang register, kita tahu register itu apa ya. Register itu sebuah tempat penyimpanan yang lokasinya di dalam CPU ya, yang berguna untuk penyimpanan sementara dari sejumlah data kecil yang sedang diproses. Dan register ini merupakan komponen tempat melakukan berbagai macam perhitungan. Nah, register ini bisa dibagi menjadi beberapa kelas. Ada 8 kelas. Register data yang digunakan untuk menyimpan angka-angka dalam bilangan bulat atau integer. Yang kedua, register alamat yang digunakan untuk menyimpan alamat dan mengakses memori tersebut. Kemudian ada register general purpose. Di sini digunakan untuk menyimpan angka dan alamat sekaligus. Kemudian ada register floating point. Nah, yang digunakan untuk menyimpan angka bilangan titik mengambang atau floating point namanya. Kemudian nomor selanjutnya adalah register konstanta. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang berguna untuk register konstanta ini? Dia menyimpan angka-angka tetap yang hanya dapat dibaca. Sifatnya itu read only kalau di register konstanta. Nah, sedangkan register vektor dia digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Yang selanjutnya adalah register special purpose yang digunakan untuk menyimpan data internal prosesor. Dan terakhir adalah register spesifik yang digunakan untuk menyimpan data atau pengaturan yang berkaitan dengan
prosesor itu sendiri. Nah, sedangkan cache memory itu adalah tempat penyimpanan yang kecil dan sangat cepat yang menyimpan tiruan informasi, informasi terakhir dari main memory. Cache ini bekerja secara otomatis, dia mengatur penyimpanan nilai dan beroperasi secara kasat mata ya dari programmer. Cache dapat mengurangi waktu tunggu yang dihabiskan ketika akan mengambil data ke main memory. Semakin besar cache, maka semakin baik kinerja prosesor. Namun tidak selamanya baik, karena semakin besar cache, maka semakin lama juga mengambil informasi dari cache. Dan selanjutnya kita beralih ke main memory kira-kiranya. Main memory ini merupakan komponen yang menjaga data dan informasi ketika komputer itu sedang bekerja. Ketika tidak ada daya pada komputer, informasi yang tersimpan itu bisa juga hilang. Ya. Karena ada dua macam main memory yang umum digunakan. Yang pertama RAM, yang kedua adalah ROM. RAM itu adalah Random Access Memory yang berarti tempat penyimpanan data dan program yang sedang dikerjakan oleh CPU. Jadi ketika CPU bekerja, maka RAM itu akan aktif ya. Akan menyimpan data apa yang kita buat. Kemudian ROM, singkatannya dari Read Only Memory. Dia bertugas untuk menyimpan program yang sifatnya permanen dan dia tidak tergantung pada keberadaan arus listrik. Contohnya BIOS ya. Berikut kita bisa membedakan antara RAM dan ROM. Kalau ROM itu non volatile, itu artinya adalah data tidak akan hilang bila CPU mati ya. Perbedaannya, data tersimpan permanen, tidak dapat diubah, data hanya dapat dibaca. Itu ROM. Sedangkan RAM itu sifatnya volatile. Data akan hilang bila CPU mati. Data yang tersimpan bersifat sementara. Data akan selamanya menyala dan dapat diubah. Data dapat dibaca dan ditulis. Ini main memory. Oke. Kita lanjut ke manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses, ya, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta dia menjaga alokasi ruang memori bagi prosesnya. Manajemen memori, pengelolaan memori utamanya sangat penting, ya. Pengelolaan memori utama sangat penting agar memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Perlu kita catat, memori utama diatur sebaiknya atau sebaik mungkin agar meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Ketiga, dia memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, ya, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin. Selanjutnya, transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat efisiensi. Itu arti. Apa fungsi daripada manajemen memori? Yang pertama, dia mengelola memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Ya. Kedua, dia mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, dia akan mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Kemudian dia mengelola swapping antara memori utama dan disk. Nah, apa itu swapping? Swapping itu adalah suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Kalau kita lihat di sini ada memori, ini ada backing store-nya. Di sini akan melakukan swap out ke proses P1. Kemudian dari proses P2-nya itu akan swap in ke user space, ya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ketika ada operating system, dia akan melakukan swap on untuk proses P1.
kemudian untuk B2-nya dia akan swap in ke operating system. Kemudian ada dua strategi manajemen memori. Ada yang namanya monoprogramming dan ada multiprogramming dalam strategi manajemen memori. Untuk monoprogramming ini maksudnya adalah manajemen memori paling sederhana. Itu jadi catatan bagi kita. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Kemudian semua sumber daya sepenuhnya dikuasai oleh proses yang sedang berjalan tentunya ya. Ciri-ciri manajemen monoprogramming adalah hanya satu proses pada satu saat. Ingat ciri-ciri manajemen memori monoprogramming. Hanya satu proses menggunakan semua memori. Ketiga, pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk space. Kemudian program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Jadi memori utama, kemudian yang selanjutnya sistem operasi di RAM-nya, program pemakaian di RAM-nya, dan memori yang tidak terpakai. Jadi ini secara berurutan karena dia hanya satu proses dan dia menguasai seluruh sistem untuk monoprogramming. Maka itu yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan multiprogramming? Multiprogramming itu ada dua. Ada partisi statis, ada partisi dinamis. Kalau multiprogramming itu artinya banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Mengapa kita menggunakan multiprogramming? Yang pertama, mempermudah pemrograman. Karena pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih. Kedua, dengan adanya multiprogramming ini, kita dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan. Ketiga, adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Keempat, eksekusinya lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil dan dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Mengapa kita menggunakan multiprogramming ya? Nah, bagaimana dia partisi statis? Kalau dia partisi statis ya. Memori dibagi menjadi partisi tetap atau statis. Pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan. Ya. Ada dua jenis. Kalau kita lihat dari sudut pandang ukuran. Kalau berdasarkan ukuran untuk partisi statis ini, pemartisian dengan partisi berukuran sama. Artinya ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi itu dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Yang kedua, pemartisian dengan partisi yang berukuran beda. Jadi, semua ukuran partisi memorinya berbeda-beda. Pemartisian dengan partisi berukuran sama itu kelemahannya bila program berukuran lebih besar dibandingkan partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuat dan dijalankan. Itu kelemahan partisi berukuran sama. Yang kedua, bila programnya lebih kecil ukuran partisi yang tersedia, maka akan ada ruang yang tidak terpakai, yang kita sebut dengan fragmentasi internal, atau istilahnya ada pemborosan memori di dalamnya. Yang ketiga, kelemahan ini dapat dikurangi dengan membuat partisi tetap dengan ukuran yang berbeda. Ya. Kelemahan ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh pemartisian dengan partisi berukuran sama. Kalau ada sistem operating, ada partisi 1, partisi 2, partisi 3 ya di sini 256, 256, 256. Nah, maka kalau pemartisian berukuran berbeda, ini bisa kita bagi. Ini 1 100 kilo, partisi 2 256, partisi 3 350. Ya, ini cara pembagiannya istilahnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang mata ya, secara real.
Nah, yang selanjutnya adalah partisi dinamis. Ini tidak tetap berubah-ubah. Kalau partisi statis, kita katakan bahwasanya menyebabkan memori terlalu banyak sehingga adanya pemborosan karena adanya proses-proses yang lebih kecil dibanding partisi di tempatnya. Maka dengan partisi dinamis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisinya untuk sesuai kebutuhan. Teknik ini adalah untuk meningkatkan utilitas memori. Namun, partisi dinamis ini juga punya kelemahan. Yang pertama, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai. Kedua, dia merumitkan bikin ruwet alokasi dan dealokasi memori. Nah, kalau kita ada memori untuk sistem operasi proses 0, 1, 2, 3 gitu di sini contohnya. Proses 1 berakhir dan dia membebaskan memorinya. Kalau proses 1 berakhir, dia bebas jadi 0, 2, 3. Kemudian jika proses 3-nya berakhir dan dia membebaskan memorinya. Jadi memori untuk sistem operasinya hanya ada proses 0, bebas, proses 2 dan bebas. Berarti hanya 2 yang tersisa. Ini partisi dinamis. Contoh yang tadi saya sebutkan. Setelah proses 3 berakhir, memori dipenuhi lubang-lubang ya tentunya. Kalau udah berakhir berarti ada lubang-lubang. Kalau kita lihat tadi di sini bebas, ini lubang ya. Ini di yang satu sudah berakhir juga, ini ada lubang juga ya. Nah, itu maksudnya. Ada lubang-lubang yang tidak terpakai. Sehingga hal ini dapat diatasi dengan cara pemadatan memori atau dengan memory compaction, yaitu operasi penggabungan semua lubang kecil menjadi lubang besar dengan memindahkan semua proses agar saling berdekatan. Nah, ini yang kita lihat. Memori untuk sistem operasi sudah kita dekatkan 0, 2 bebas. Ya, udah mulai dekat. Nah, kelemahan pemadatan memori pasti ada. Dia memerlukan waktu yang sangat banyak. Ya. Kemudian sistem harus menghentikan sementara semua proses saat pemadatan, sehingga mengakibatkan meningkatnya waktu tanggap, waktu respon daripada sistem operasi. Masalah lain pada partisi dinamis adalah proses dapat tumbuh kembang ya. Tumbuh dan berkembang maksudnya. Jadi apa solusinya? Bila prosesnya bersebelahan dengan lubang memori tak dipakai, maka proses tumbuh memakai lubang itu. Alternatif penyelesaian terhadap dinamis tadi adalah bila masih terdapat lubang besar yang dapat memuat proses, maka proses dipindah ke lubang memori yang dapat memuatnya. Kemudian satu proses atau lebih disuap ke disk agar memberi lubang cukup besar untuk proses yang berkembang. Ketiga, jika prosesnya tidak dapat tumbuh di memori dan daerah swap di disk telah penuh, maka prosesnya harus menunggu atau disingkirkan. Itu alternatifnya. Kemudian kalau kita beralih lagi, pembahasan yang berikutnya adalah teknik manajemen memori. Ada mekanisme proses di load dari hard disk menuju memori kan ke CPU. Kemudian CPU ke memori ke komputer lama. Jadi ada CPU membaca atau menulis dan dimasukkan ke dalam memori. Nah, ini ada yang namanya peak partitioning. Peak partitioning itu adalah membagi memori dalam partisi-partisi dengan ukuran yang statis. Nah, kalau kita lihat di sini statis ya, 8888 8888 ini statis ya. Kemudian banyak partisi tetap. Kalau kita analogikan adalah gedung dengan ruang kelas ya. Dia tetap. Ini kalau kita lihat sama dengan ukuran yang sama, dan ini adalah tidak sama ukuran partisinya. Kalau kita lihat, kita menggunakan peak partitioning, artinya kita menggunakan operating system yang peaks yang sama. Kalau kita lihat di sini dari
satu proses untuk antrian per partisi dan single antrian, kita bisa lihat di sini perbedaannya. New process ya. Satu ya. OS mengelola letak di mana proses akan ditempatkan dari HDD, RAM atau dari CPU ke memori ya. Ini kita bisa lihat ada jenisnya single antrian, single queue, dan ada one process queue per partition. Oke. Kemudian di sini kita lihat gambar ada partisi 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada program A, B, C. Kemudian ada free partisi. Ada yang kosong di sini. Ada yang space yang tidak digunakan. Nah, di dalamnya ada internal fragmentation. Ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi. Nah, itu untuk static procession. Bagaimana dengan dynamic partitioning? Ukuran dan banyaknya partisi menyesuaikan kebutuhan. Berapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian di awal tidak dibuat sekat. Semua proses akan masuk ke teknik manajemen memori. Kita bisa lihat gambar di sini. Alokasinya harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencukupi untuk memuat proses, di mana lubang kosong yang sama atau lebih besar dibanding ukuran memori yang diperlukan oleh proses. Jadi ada beberapa strategi alokasi memori. Kita bisa menggunakan algoritma first fit, kedua algoritma next fit, ketiga adalah algoritma best fit, dan keempat adalah algoritma worst fit. Maksudnya first fit itu adalah proses akan ditempatkan pada ruang memori yang pertama kali dibaca oleh pointer ya. Kalau dengan menggunakan algoritma best fit, ini proses akan dialokasikan pada ruang memori yang mencukupi dengan hole yang terkecil. Kalau kita menggunakan algoritma worst fit artinya kebalikan dari best fit. Dia dialokasikan pada ruang memori yang mencukupi dengan hole yang terbesar. Kalau best fit itu hole terkecil ya. Nah, dengan algoritma next fit seperti first fit, tetapi dia mulai mengalokasikan dari posisi pointer terakhir. Kalau first fit itu pertama ya. Ini adalah strategi mengalokasikan memori. Ada 4 cara: algoritma first fit, algoritma best fit, algoritma worst fit, dan algoritma next fit. Nah, kalau kita lihat algoritma first fit di sini, cara kerjanya, strategi alokasi memorinya. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Contoh, bila proses memerlukan 8 byte, ya, sini kita lihat pada gambar. Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 8, dan P4 sama dengan 16 ya. Selesaikan dengan cara first fit, best fit, next fit, dan post fit. Nah, kalau kita mengerjakan yang first fit, misalnya kita anggap adalah X ya. Di sini kita anggap X di 8, di angka 8. 8 byte. Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut. Jadi yang terdekat dan memenuhi space itu terbaca terlebih dahulu. Jadi X memerlukan ruang memori 8 ya. X memerlukan memori 8. Sedangkan memori pertama P1 hanya mempunyai 6, berarti kurang ya. Dan memori kedua mempunyai 10. Maka X ini akan dimasukkan ke dalam memori kedua. Karena ruang memori pertama tidak mencukupi ruang memori yang diminta, maka dia akan masuk ke memori yang nilainya adalah 10 byte ya. Ini kalau misalnya kita kasih X-nya itu adalah 8 byte. Bagaimana kalau misalnya dia 5? X-nya adalah 5 byte. Maka dia bisa ditempatkan pada P1. Ini algoritma first fit.
Nah, kalau dengan algoritma next fit sama dengan first fit yang hanya saja pencarian tidak mulai dari awal, tapi dia cari dari posisi terakhir. Kalau first fit itu dari awal ya. Kalau next fit itu dari akhir ya, dari lokasi akhir, lokasi P4 ini. Dari lokasi terakhir kali menemukan segmen yang cocok dan dia akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Contoh, terdapat 4 partisi ya, 4KB, 3KB, 2KB dan 6KB misalnya. Bila datangnya data yang berukuran 3KB dan pencarian partisinya itu dimulai dari urutan ketiga karena sebelumnya posisi terakhir pencarian di partisi kedua, maka data tersebut akan menempatin partisi dengan ukuran 6KB. Nah, proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut ya. Maka X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan P1 mempunyai 6, P2 mempunyai 10, dan P3 mempunyai 8. P4 mempunyai 10. Maka X akan dimasukkan ke ruang memori yang keempat. Ya. Karena P4 merupakan posisi pointer terakhir dan sistemnya seperti first bit. Ya. Dia ngambil akhir. Kan nggak mungkin bisa dimasukkan. 8 cukup berarti. Nah, bagaimana dengan algoritma base fit? Dia pencariannya dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi terkecil pertama yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Contohnya, bila proses X ini adalah 8, kita memerlukan 8 byte, memori dengan ruang memori tersebut adalah P1 6, P2 10, P3-nya 8, dan P4-nya adalah 16. Selesaikan dengan cara base fit, next fit, dan worst fit. Nah, kita menyelesaikan dengan cara base fit ya. Proses memerlukan 8 byte memori dengan ruang memori tersebut. Apakah 8 byte bisa dimasukkan ke 6 byte? Oh, tentu tidak. Dimasukkan ke 10, tapi ada sisa 2. Kalau dimasukkan ke 8, sisa 0. Maka ini namanya base fit. Nah, X memerlukan ruang memori 8. Sedangkan ruang memori pertama hanya 6 dan yang kedua adalah 10. Dan ruang ketiga mempunyai 8, maka X itu akan dimasukkan ke ruang memori 8 atau yang mendekati nilai tersebut jika tidak ada bernilai 8. Karena ruang memori ketiga lah yang memiliki sisa ruang memorinya paling sedikit yaitu 0. Kalau kita menempatkan ke 6 dia kurang 2. Kalau kita menempatin ke 10 dia lebih 2. Kalau kita menempatkan ke 16 dia lebih 8 ya. Kita memerlukan 8. Kebetulan di sini nilainya ada 8 byte. Maka kita akan masuknya ke 8. Tapi kalau 8 nggak ada 9, maka yang akan ditempatkan adalah di angka 9. Ya, ini algoritma base fit. Algoritma worst fit berikutnya adalah pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi yang paling besar yang cukup untuk menempatkan proses tersebut. Jika proses memerlukan 8 byte ya, seperti pertanyaan algoritma yang lain tadi, P1-nya ada 6, P2-nya 10, P3 8 dan P4 16. Maka kalau kita menyelesaikan dengan worst fit, proses memerlukan 8 byte ya tentunya dengan ruang memori tersebut. Jadi kita harus mencari nilai terbesar di worst fit ini. Ya, 6, 10, 8, 10. Ya, betul. 6, 10, 8, 16. Nah, kita mau cari yang mana yang terbesar. X memerlukan memori 8. Sedangkan P1 ada 6, P2 ada 10, P3 ada 8, dan P4 ada 16. Maka si X ini akan dimasukkan ke ruang memori keempat. Karena memori keempat itu mempunyai ruang memori yang terbesar di antara ketiganya. Jadi worst fit dia akan mencari tempat alokasi yang terbesar dari nilai data yang diperlukan. Kita hanya 8 byte loh ya. Tapi kalau dengan menggunakan worst fit maka kita harus mencari penempatannya di prosesnya yang lebih besar ya. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya
kita akan memasukin alamat binding. Untuk dieksekusi program harus berada di dalam memori. Tentunya, kalau kita akan melakukan eksekusi program pasti berada di dalam memori. Eksekusi proses, alokasi resource memori, ruang atau tempat storage untuk menyimpan data, instruksi, stack, dan lain sebagainya. Problemnya adalah memori secara fisik atau besarnya storage sangat terbatas ukurannya. Manajemen storage misalnya, itu alokasi dan dialokasinya untuk proses-proses, utilisasinya optimal dan efisiensi. Sebelum eksekusi program di dalam disk ya, sebelum dieksekusi programnya di dalam disk, dan saat dieksekusi, ia perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Maksud alamat binding adalah dia menempatkan alamat relatif ke dalam address fisik memori yang dapat berlangsung di salah satu tahapan, kompilasikah, load, atau eksekusi. Itu alamat binding. Tahapan kompilasi itu short program atau short code itu dikompilasi menjadi objek modul. Kalau tahapan link dan load itu objek modul di-link dengan objek modul lainnya untuk menjadi load modul atau execution code. Kemudian di-load ke memori untuk dieksekusi. Tahapan eksekusi mungkin juga dilakukan oleh dynamic linking dengan residence library. Tahapan daripada running program. Ya. Ada 3 di sini. Nah, alamat binding saat kompilasi, jika lokasi dari proses sudah diketahui sebelumnya, maka saat kompilasi alamat-alamat instruksi dan data ditentukan dengan alamat fisik. Dan jika terjadi perubahan pada lokasi tersebut, maka harus direkompilasi lagi. Nah, ini alamat binding saat kompilasi. Nah, alamat binding saat load, artinya kode hasil kompilasi masih menunjuk alamat-alamat secara relatif. Sehingga saat di load, alamat-alamat disubstitusi dengan alamat fisik berdasarkan relokasi proses yang diterimanya. Dan jika terjadi perubahan relokasi, maka code di load ulang ya di sini. Alamat binding saat eksekusi, binding bisa dilakukan ulang secara proses. Hal ini untuk memungkinkan pemindahan proses dari satu lokasi ke lokasi lain selama run. Perlu adanya dukungan hardware untuk pemetaan address, contohnya base register dan limit register. Ini kita bisa lihat tahapan pemrosesan user program. Dari pembuatan subprogram, compiler, kemudian objek modul, kemudian linked daripada editor, ya ada order objek modul yang lainnya, kemudian di load, kemudian di loader, kemudian in memory di memorinya, di binary memory image, nah, dan selanjutnya sampai berakhir. Ini tahapan pemrosesan user program. Nah, ruang alamat logik versus fisik. Konsep ruang alamat logik terhadap ruang alamat fisik adalah hal pokok di dalam manajemen memori. Alamat logik adalah alamat yang di-generate oleh CPU, yang kita sebut dengan virtual alamat. Dia berdasarkan eksekusi program, dan ada catatan di sini. Besarnya alamat program dapat lebih besar dari kapasitas memori fisik. Alamat fisik itu alamat yang dikenal oleh unit memori. Artinya alamat sebenarnya yang digunakan untuk mengakses memori. Alamat yang sebenarnya yang digunakan untuk mengakses memori. Itu alamat fisik. Perlu ada translasi atau penterjemah dari alamat logik ke alamat fisik. Perangkat hardware yang memetakan alamat logik itu ke alamat fisik. Dalam skema MMU atau Memory Management Unit, itu menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh setiap CPU. Nah, artinya setiap proses mempunyai data set register yang tersimpan di dalam PCB ya, base register dan limit registernya. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap address proses user pada saat run di memori. Program user hanya dapat berurusan dengan address logik saja. Kita lihat relokasi dinamik menggunakan register relokasi. Dari CPU kita lihat alamat logiknya adalah 346. Kemudian kita di sini ada MMU. MMU ini adalah relokasi registernya ada 14.000 misalnya. Jadi ketika kita mau memindahkan ke alamat fisik, artinya
alamat logik ini kita tambahkan dengan relokasi register ini 14.000 ditambah 346. Maka basic address-nya, ya, alamat fisiknya adalah 14346 ke memori. Itu maksud relokasi dinamik menggunakan register relokasi. Bagaimana dengan dynamic loading? Rutin tidak akan di-load jika tidak dipanggil, ya. Rutin. Pro merupakan utilasi memory space. Rutin yang tidak dieksekusi tidak akan dipanggil. Programnya tingkah lakunya adalah behaviornya adalah 70-80% dari code. Maksudnya handling exception, error atau pilihan yang jarang digunakan. Kemudian dengan dynamic loading itu tidak perlu dukungan khusus dari OS, ya. Misalnya overlay. Overlay ini memori terbatas dan program lebih besar dari memori. Dia disusun berdasarkan hierarki dalam bentuk tree, root, branch, dan leaf. Misalnya root hanya ada di memori, sedangkan yang lainnya bisa di-load secara bergantian. Dan tidak dilakukan otomatis, tapi harus dirancang oleh programmer atau user. Ini tidak perlu dukungan khusus dari OS untuk dynamic load. Nah, kemudian apa itu dynamic linking? Nah, kalau dynamic linking ditunda sampai saat eksekusi. Jadi code menjadi berukurannya lebih kecil dalam linking ditunda ini. Nah, program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library. Sistem library itu kan dipakai bersama, mengurangi pemakaian space, ya. Satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Contohnya DLL, Dynamic Linking Library Win32. Mekanisme menggunakan skema stub, artinya suatu potongan kecil kode menggantikan referensi rutin dan cara meload rutin tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang manajemen memori, dan saya berharap Anda semua dapat memahami materi pada hari ini. Dan bila ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar di link channel Cafe IT tentunya. Dan jangan lupa like and share dan berikan komen, berikan kritik yang membangun untuk kita lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan dengan materi kuliah ini, silakan WA saya langsung, tidak ada masalah, ataupun di grup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila ada kata-kata yang saya mohon maaf. Kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em grand hands, say what's up America. Half of you should know me right